Mungkin satu hari kita gak kemana-mana karena anakku masak. Dia seneng banget masak. Ntar dia bikin kue, dia bikin apa gitu. Kalau aku katanya aku gak ngerti sih, sio bintang-bintang tuh gak ngerti. Cuman katanya tuh aku anjing katanya. Karena kadang yang bagus dan mahal itu belum tentu yang dibutuhkan gitu kan. Halo Sobat Grit, saya Vino Gebastian. Mau lebih dekat dengan saya, lebih kenal dengan saya, ayo bantu saya untuk jawab pertanyaan dalam kartu ini. Kalau saya nggak bisa jawab, bantuin ya. Ini ada 4 warna, saya coba yang dari kiri dulu. Ceritakan salah satu kenangan masa kecil favoritmu. Wah, aku sih yang masih teringat banget waktu kecil itu sering traveling sama mama papaku. Jadi beliau itu kan dulunya penulis juga, wartawan juga. Jadinya dia tuh sering keluar kota untuk riset, entah untuk tulisannya dia atau enggak untuk buku-bukunya dia gitu. Nah, jadi kita seneng banget ketika traveling itu road trip dengan mobil, terus selama di mobil itu dengerin lagu atau ngebahas apa yang kita mau tuju. Misalnya kita mau ke Candi Borobudur, nanti papaku tuh selalu menceritakan Borobudur seperti apa dengan detail karena dia memang seneng banget dengan sejarah gitu. Dan biasanya kalau orang misalnya ke Candi Borobudur atau ke candi atau ke museum apapun itu bisa ya sejam 2 jam cepet. Ini tuh kita bisa berjam-jam karena dia bisa menerangkan semua yang ada di situ gitu. Dan dia foto, dia tulis, dia catat detail-detail ada di situ, bahkan relief yang ada di Candi Prambanan atau candi-candi lainnya Borobudur gitu, dia tuh bisa jelasin karena dia punya kayak buku yang mau dia cocokin gitu sama itu ya. Dan buat saya itu pengalaman yang luar biasa banget. Makanya ketika saya bawa anak saya sekarang untuk jalan-jalan, saya mencoba, walaupun saya nggak bisa menjelaskan itu, saya berusaha menjelaskan ke dia bahwa peninggalan itu bukan cuma tempat hiburan yang buat foto-foto selfie, bukan cuma tempat hiburan yang pemandangannya indah, tapi ini ada sejarah yang dalam banget di sini, ada sejarah yang penting banget yang harus kamu tahu. Itu tuh yang paling saya ingat. Ternyata diterapkan juga Kak Vino ke keluarga ya. Iya, dan akhirnya anak saya juga akhirnya bisa lebih menghargai itu gitu. Sukanya ke museum, sukanya ke tempat-tempat yang yang bersejarah gitu loh. Oke, lanjut Kak. Oke, sekarang yang kedua nih, warnanya sama kayak baju saya. Warnanya hanya nama dalam doaku. Apa tradisi hari libur yang menurutmu penting yang ingin kamu bawa hingga masa depan? Tradisi hari libur. Kita tuh sebetulnya di keluarga kita tuh nggak ada tradisi yang rutin banget. Cuman memang kesibukan kita masing-masing keluarga gitu. Anak juga sekarang kan sekolah dari Senin sampai Jumat, pulangnya dari pergi pagi, pulangnya udah sore gitu, hampir jam 3 jam 4 gitu. Sementara saya bekerja gitu, mungkin ketemunya malam. Ketika ketemu malam pun juga kan anak punya pekerjaan rumah yang harus kita bantu dan sebagainya. Jadi semuanya Senin sampai Jumat itu kita berjuang sama-sama dengan cara masing-masing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita gitu. Entah yang sekolah, entah yang bekerja, entah yang buat rumah tangga dan sebagainya. Hari libur itu kita tuh nggak punya tradisi yang hari libur harus keluar rumah, hari libur harus kemana, enggak. Kita di rumah aja itu udah hal yang menyenangkan banget gitu. Kita bisa seharian di kamar, nggak usah di rumah deh, di kamar cerita selama kejadian selama seminggu. Bahkan kalau mau makan, makanannya dibawa ke kamar gitu. Karena emang mager, males-malesan gitu. Hari Sabtunya tuh biasanya kayak gitu, males-malesan, leye-leye, nonton film atau apa gitu. Terus ketika hari Minggunya
baru deh mau keluar atau mau olahraga atau mau apa, atau kita mau nonton ke bioskop atau apa. Nah itu tergantung situasinya. Buat saya hal itu udah sangat menyenangkan dan selalu kita kangenin. Jadi kira-kira kalau misalnya udah hari Kamis, wah udah mau weekend nih, kita pengen ngapain gitu. Mungkin satu hari kita gak kemana-mana karena anakku masak, dia seneng banget masak. Ntar dia bikin kue, dia bikin apa gitu, karena Marsha nggak terlalu hobi masak, bisa masak tapi nggak hobi masak, kan beda ya, bisa masak sama hobi. Kalau ini tiba-tiba nih si kecil hobi masak, jadi tiba-tiba dia bikin kue apa, masakan apa, dan terakhir dia bikin kue cubit dan enak banget. Matang tuh setengah matang gitu. Dia bikinnya matang, cuman aku lagi mau request mungkin weekend ini bikin setengah matang gitu. Dan enak banget. Jadi hal-hal kayak gitu yang buat kita tuh, buat saya terutama nggak pengen hilang dan pengen terus sampai kapanpun gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang neko-neko yang pengen traveling jauh kemana, enggak ya. Kalau misalnya kita ada rezeki yang bagus, banyak, dan semuanya punya waktu liburan yang pas, ya boleh lah. Oke, sekarang warna kuning. Binatang apa yang kamu rasa paling menggambarkan karaktermu? Mengapa? Binatang apa ya? Kalau Sio itu menggambarkan orangnya gak sih? Iya ya. Kalau aku katanya, aku nggak ngerti sih Sio bintang-bintang tuh nggak ngerti. Cuman katanya tuh aku anjing katanya. Sionya tuh anjing. Kalau menurut Sio anjing, katanya anjing itu kan setia banget. Anjing itu pembela juga. Anjing itu di satu sisi dia bisa sangat friendly, di satu sisi dia bisa menjadi sangat garang untuk hal-hal yang prinsip dalam hidupnya, melindungi keluarganya, melindungi tempat tinggalnya, dan ketika orang tidak kenal anjing gitu, dia akan bisa menjudge apapun tentang itu. Tapi ketika dia sudah kenal, dia punya sesuatu yang beda lagi penilaian terhadap binatang itu gitu, ciptaan Tuhan yang ini gitu. Dan mungkin kalau misalnya digambar binatang, bukan saya mirip anjing, tapi saya kayaknya kalau misalnya saya gambarin sesuai dengan Sio itu, kayaknya ada mirip-miripnya sih. Ada mirip-miripnya, karena saya bingung mau mirip binatang yang mana lagi gitu ya. Kalau yang saya tahu sih itu. Mungkin cuman itu yang saya tahu. Jadi saya jawabnya itu. Tapi ya karena Sionya anjing ya, jadi paling gampang menurut saya ya kedekatannya itu. Mudah-mudahan saya bisa jadi orang yang setia juga. Amin. Satu lagi nih, warna biru muda. Harusnya tadi kocok dulu ya. Iya Kak. Adalah yang paling atas, udah paling bener. Sebutkan satu hal remeh yang akan kamu beli berapapun harganya tanpa pikir panjang. Hal remeh. Sekarang tuh saya di dalam posisi gini. Saya bakal beli, kalau barang untuk diri saya sendiri, saya tuh milih banget. Harganya harus yang bukan paling murah, yang paling pas, yang benar-benar worth it banget. Misalnya beli barang hobi lah, saya tuh harus benar-benar yang wah ini harga segini sesuai nggak dengan barangnya, dengan apanya. Wah ini ada barang saya pengen banget, cuman harganya kok sayang banget ya segini ya. Tapi kan memang kualitasnya bagus, tapi kayaknya nanti deh cari aja yang di bawahnya atau apanya. Kalau buat saya sendiri. Tapi kalau buat istri atau anak gitu, kadang-kadang saya beli, wah ini bagus, saya harus cari yang paling bagus gitu. Saya harus cari yang paling bagus. Kadang-kadang harganya tuh nggak kepikiran gitu. Walaupun kadang-kadang begitu dibeliin, wih ini yang paling bagus. Kamu ngapain beli ini? Ini mahal banget ini. Aku tuh belum perlu gitu ini. Terus kadang udah kasih yang bagus ke anak gitu kan. Bagus nggak? Bagus. Oke. Karena kadang yang bagus dan mahal itu belum tentu yang dibutuhkan gitu kan.
belum tentu bukan. Cuman karena kita pengen ngasih sesuatu yang terbaik buat keluarga kita ya, kita pengen misalnya dari 2 pilihan, kita pasti pengennya selalu yang terbaik gitu, selalu yang paling bagus. Walaupun kadang yang bagus itu memang harganya mahal. Tapi ternyata nggak semuanya begitu dikasih ya senang, happy. Tapi ada komplainnya kenapa dibeli ini kemahalan. Yang satu ya belum perlu banget. Ya itulah laki-laki ya. Gitulah. Ntar kalau udah nikah pasti tahu. Bajunya laki-laki kadang-kadang itu aja. Tapi barang keluarganya luar biasa. Dan warna-warni ya Kak? Dan warna-warni. Oke, itu dia lebih dekat dengan seorang Vino. Yang bagus-bagus boleh ditiru, yang nggak bagus jangan ditiru. Tapi tanggal 21 Agustus harus nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku seluruh bioskop Indonesia. Kalau ini nggak nonton, saya marah. Nggak bercanda. Dadah Sobat Grip. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grip.